Tapi nantinya
Mau login? Login lu?
Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Ya enggak. Salam Siang juga sehat selalu Bapak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya, jadinya ini kita ketemu lewat Zoom ya, daring ya, dikarenakan eh, masih ada agenda di rektorat ya, masih ada kegiatan di rektorat sehingga sepertinya tidak memungkinkan ya ini untuk bisa bertemu secara luring begitu teman-teman. Kemudian nanti saya coba memberikan materi secara cepat aja ya. Teman-teman, jadi di sini kita lanjutkan ya. Kemarin kan sudah ini ya pengantar gitu ya, pengantar arsitektur itu seperti apa, kemudian dalam perangkat lunak nanti itu eh, apa istilahnya arsitektur desainnya itu bagaimana, baik itu dalam apa istilahnya desain patternnya, dalam code-nya maupun secara lebih luas lagi gitu ya, secara lebih high levelnya itu nanti secara arsitekturnya bagaimana gitu. Nah, di sini nanti di pertemuan kali ini kita mencoba memahami karakteristik gitu ya, karakteristik arsitektur dan juga nanti kaitannya dengan SDLC gitu ya. Jadi di dalam arsitektur perangkat lunak itu nanti ada beberapa poin gitu ya, beberapa poin karakteristik yang teman-teman perlu perhatikan untuk nanti membuat atau mendesain suatu arsitektur perangkat lunak gitu. Nanti juga kaitannya dengan SDLC ya, atau Software Development Life Cycle, itu nanti eh, kaitannya bagaimana gitu ya, kaitannya di arsitektur perangkat lunak ini nanti, software arsitektur ini nanti dengan software development life cycle itu seperti apa. Nah, ini pada ininya ya, ini ya, kita bicara arsitektur ini kan untuk menangani tiga ini ya, skala pengguna, seperti yang sudah kita diskusikan kemarin juga ya, itu kalau full user itu tetap bisa berjalan, tetapi gimana caranya 10.000 user itu juga tetap bisa berjalan. Nah, itu yang kita pikirkan secara arsitektur itu seperti itu. Jadi tidak hanya bisa jalan, selesai, tetapi gimana caranya bisa scale up gitu ya, bisa scaling, bisa jalan 10.000 juga tetap bisa oke gitu ya. Kemudian selain itu juga dari sisi development ya, development atau evolusi sistem atau nanti mungkin penambahan fitur, nambah bug gitu ya. Kemudian ketika ada perubahan apapun itu yang ada di dalam sistem nanti selain yang diubah itu nanti tetap bisa berjalan juga. Nah gitu. Jadi nanti eh, kita mau nambah fitur lah, ngedit sesuatu gitu nanti tetap yang lainnya tetap bisa berjalan ketika eh, kita mengubah itu gitu ya, mengubah suatu fiturnya itu tadi. Dan terkait juga dengan keamanan data. Nah ini nanti juga perlu dipikirkan bagaimana keamanan data gitu ya. Jadi tidak cuma fungsional bisa berjalan, tetapi juga gimana keamanan datanya. Contohnya ya, misalkan nanti kalau
password gitu ya. Passwordnya itu nanti apakah cuma password saja ataukah nanti ada mekanisme untuk OTP atau ada multi-factor authentication atau nanti gimana gitu ya cara penerapannya keamanannya itu bagaimana. Nah ini juga sangat sangat kritis ya masalah keamanan ini. Eh, Terkadang memang ini kayak dilupakan gitu ya, yang penting jalan gitu. Tetapi nanti kalau tidak dipikirkan ya ini seperti bom waktu itu ya. Kalau di sini sebutnya seperti bom waktu bagi kebocoran data pribadi. Nah, ini juga baru di apa namanya digaungkan gitu ya. Kebocoran data ini terkait dengan PDB atau eh, terkait dengan peraturan data pribadi ya, PDB. Itu. Nah, ini jadi maksudnya gimana karakteristik itu, karakteristik dari si arsitektur ini ya perangkat lunak itu lebih ke non-functional requirement ya atau NFRS gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya kalau secara ini ya secara fungsional ya kalau fungsional itu kan ibaratnya sistem ini sudah bisa menjalankan A, B, C, D gitu ya. Itu selesai gitu ya. Secara requirement fungsionalnya itu sudah berfungsi. Tapi secara non fungsional nah, tidak cukup sampai di situ. Jadi misalkan ya saya ambil satu contoh untuk fitur untuk hmm, login tadi ya, untuk login tadi. Nah itu lebih dipikirkan lagi login itu nanti bagaimana sistemnya, apakah harus menggunakan captcha. Nah, nanti ketika ada brute force gitu ya, orang yang nyoba serangan secara terus-menerus gitu ya, nyoba username password dicoba coba itu nanti apakah akan diblok atau bagaimana kalau terlalu banyak mencoba, apakah nanti eh, diblok IP-nya kah atau nanti diblok gimana ya device-nya. Atau nanti setelah ada rate limiternya kah misalkan setiap 1 menit itu nanti kalau ada brute force langsung diblok atau bagaimana, nah gitu ya. Jadi lebih dalam lagi tidak cuman fiturnya berfungsi tetapi nah ini bagaimana behaviornya atau eh, perilaku terhadap sistemnya itu bagaimana. Gitu. Nah, ini bedanya kurang lebih ini ya. Nah, kalau ini kasusnya adalah reset password. Nah, di sini kalau secara fungsional, nah ya udah sistem reset password itu bisa berjalan cukup sampai di situ gitu ya. Nah, tetapi kalau di sini kan tidak sampai situ ya. Jadi lebih mendalam lagi sampai ke how the system behave atau perilakunya ya. Perilakunya kalau ada orang reset password itu bagaimana. Misalkan ini ya dalam 3 detik gitu ya contohnya ya. Dalam 3 detik dia harus reset password atau ada aturan tertentu terkait tadi misalkan kalau ada yang spamming gitu ya kalau ada bagaimana skenario nya kalau nanti itu ternyata yang reset password itu orang lain gitu contohnya. Nah, itu dipikirkan sampai ke situnya gitu. Nah, kemudian indikatornya apa atau cara ngetesnya gimana gitu ya testable-nya. Itu kalau fungsional ya cukup dites menggunakan ini ya functional testing ya. Ada banyak framework ya kayak kayak black box testing, kemudian user acquisition testing dan testing-testing lainnya gitu ya, yang pada dasarnya menguji fiturnya. Tetapi kalau yang non functional itu kita uji tadi ya cara arsitekturalnya gitu ya atau non fungsionalnya. Fungsinya kan reset password ya udah pasti berjalan ya di tes ini ya. Tetapi lebih dari itu kita ujinya adalah performance-nya bagaimana. Kalau nanti ada yang brute force gimana. Kemudian kalau ada orang yang secara bersamaan 10.000 user gitu ya, 10.000 user dia reset password semuanya, apakah masih capable untuk menghandle
Nah, itu bedanya kayak gitu. Jadi nanti perspektifnya agak beda ya kalau di arsitektur desain ya, maksud arsitektur software itu nanti ke non functional requirement ini gitu. Nah, sebenarnya ada banyak ya, ada banyak eh, apa ya, metrik gitu ya, ada banyak cara pengukurnya. Nah, ini yang umum saja ya, yang biasanya itu digunakan gitu ya, ada performance, kemudian usability, scalability, reliable, maintain. Nah, ini kan semuanya kaitannya kebanyakan ya, kebanyakan itu eh, tadi ya mempertimbangkan arsitektur ya untuk bisa mencapai ini semua. Itu performance ini. Scalability deh. Scalability ini kan gimana caranya tadi ya 10 tetap 10 user tetap jalan, 10.000 user tetap jalan juga itu dengan baik, sama-sama baik. Nah, gimana caranya? Misalkan nanti dibuat menggunakan apa ya, Kubernetes gitu kah. Jadi nanti kalau yang pergerakannya usernya itu sangat cepat gitu ya. Dalam artian kalau hari-hari biasa itu misalkan cuma 10 user gitu. Mungkin nanti kalau ada kegiatan tertentu kayak apa ya, contohnya ini deh, si sistem informasi akademik gitu aja deh. Nah, itu kan kalau di hari-hari biasa kan paling cuma untuk absen, kemudian eh, apalagi ya cek jadwal gitu-gitu ya. Nah, tetapi kalau nanti waktu KRSP yang atau pembayaran gitu ya, pembayaran UKT ya itu kan yang akses banyak banget tuh. Nah, itu tuh secara arsitektural dipikirkan gimana caranya ketika hari-hari biasa itu resource-nya dikecilkan, nah, tapi nanti ketika ada lonjakan itu juga tetap bisa berjalan. Nah, itu lebih dipikirkan kayak gitu. Kemudian apalagi ya, maintainability. Nah, ini dipikirkan juga tadi. Ini kan program bakalan di-maintain oleh orang lain gitu ya. Dan nanti gimana caranya juga orang lain itu bisa cepat paham, bisa cepat mengimplementasikan suatu fitur gitu ya. Atau bisa tahu ngeditnya ini di mana. Gitu. Salah satunya dengan kayak desain pattern gitu ya, MVC kayak novel gitu kan. Salah satunya ya ini karena maintainability ini. Itu dan lain-lain ya. Nah, ini beberapa contoh aja. Security ya tadi gimana caranya biar login dan lain sebagainya itu aman. Nah, ini yang pertama itu dilihat dari segi operations operasional. Nah, itu biasanya ini yang menjadi standar ya, gold standar 99,9%. Ini, atau orang nyebutnya itu triple line gitu ya, 99,9%. Dalam satu tahun itu sistem itu harus berjalan tanpa down. Nah, ini juga ada sertifikasinya juga ya. Di jaringan itu juga ada. Jadi dalam satu tahun itu hanya boleh down itu cuman dalam hitungan jam ya, saya lupa ya. Jadi nanti dihitung aja coba. Nanti ada gold standardnya itu 99,9%. Bahkan ada yang eh, nggak cuma tiga ya, angka sembilannya, bahkan sampai lima. Jadi di belakang sini nanti masih ada 99. Nah, itu untuk data center kayak Google gitu ya, layanannya Google itu. Nah, saya yakin itu 99,99 gitu ya. Paling tidak sembilannya itu ada 4 gitu ya. Di dalam satu tahun itu paling cuma beberapa menit downtime-nya. Nah, ini dipikirkan availability, atau ketersediaan. Nah, kuncinya di sini adalah ketika ada kelebihan beban gitu ya. Kalau nanti ketika ada em, deployment gitu, cara paling efektifnya gimana? Misalkan menggunakan otomatisasi kah? Atau arsitekturnya yang di server itu ya bisa scale up otomatis atau bagaimana? Ataukah dibuat redundansi server yang banyak? Nah, itu
Secara arsitekturnya itu nanti bagaimana itu dipikirkan gitu ya. Reliability itu seperti itu. Kemudian yang kedua performance. Nah, kalau ini lebih ke kecepatan respons gitu ya, kecepatan respon ketika suatu aplikasi itu diakses gitu ya, suatu software itu diakses. Dulu kalau di waktu saya masih di ini ya sebagai developer, ini salah satu yang ada reviewnya per berapa bulan deh saya lupa ya. Ini benar-benar diuji gitu ya. Jadi kita akses website, nanti benar-benar harus berapa detik gitu ya. Saya lupa ukurannya berapa. Tapi ini coba saya tunjukkan ya. Cara paling sederhananya di sini nanti, misalkan saya buka katakanlah UNJ, UNJ. Nah, sini nanti paling mudahnya itu menggunakan fitur yang ada di Google Chrome. Saya tunjukkan ya. Ini namanya adalah, lupa ya. Nah, ini Lighthouse. Saya ini. Nah, jadi si Lighthouse ini ya, toolsnya banyak ya sebenarnya, nggak cuma Lighthouse ini. Nah, ini ya, toolsnya itu banyak, nggak cuma ini ya paling gampang dan dulu juga menjadi referensi gitu ya. Nah, itu bisa ini memberi skor gitu ya, memberi skor terhadap performa website itu gimana gitu ya. Nah, ini contohnya 58, berarti sangat bisa dibilang jelek gitu ya, 58. Artinya kan dia ngelotnya itu sangat lama sekali ya dengan standar website sekarang. Nah, yang bikin berarti itu apa aja? Nah, ini ada first contentful paint, ada largest contentful paint, sampai 17 detik sendiri. Wah, ini kan sangat lama ya untuk ukuran website modern ini sudah tidak 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 masuk ya. 17 detik kita nunggu untuk ngeload website kan sudah sangat lama. Nah, itu nanti apa yang buat besar? Nah, ini gambarnya nih 2 MB sendiri. Nah, ini juga ada sarannya, desainnya gimana dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, contohnya di mana si performance itu dipikirkan gitu ya. Jadi, nah ini nanti juga terkait gimana arsitekturnya ya nanti ya, gimana biar sangat cepat walaupun gambarnya tetap eh, bisa bisa HD gitu ya. Contohnya ya nanti ditaruh di CDN gitu ya. CDN kayak Cloudflare atau eh, caching caching namanya ya. Yang saya tahu biasanya sih Cloudflare ya. Atau Akamai ya. Akamai itu juga cachingnya bagus ya. Nah ini ya Akamai, Cloudflare. Banyak ya. Jadi nanti gimana caranya walaupun gambarnya itu HD tetapi ngeloadnya cepat. Saya pakai sistem CDN ini salah satunya. Itu, nah, ini nanti dipikirkan juga teman-teman. Jadi performance-nya itu bagaimana gitu. Kemudian scalability. Nah, ini tadi terkait dengan eh, gimana kalau banyak yang akses usernya itu banyak yang akses secara tiba-tiba. Itu mengatasinya gimana? Cara handle-nya gimana? Nah, ini biasanya ada dua scaling teknik gitu ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu isinya itu ditambahin computing power-nya. Jadi misalkan RAM-nya 10 giga itu tambah jadi 20 di mesin yang sama. Apakah nanti eh, prosesornya ditambahin lebih tinggi atau bagaimana. Nah, untuk kelas-kelas server biasanya bisa bisa hot swap gitu ya. Jadi ketika sistem sedang berjalan, nambahin hard disk itu langsung bisa gitu ya. Nambahin RAM secara langsung juga bisa tanpa harus down gitu ya. Tapi biasanya ada redundansinya ya. Ada dua prosesor di sana, ada RAM-nya ada banyak di sana. Jadi ketika nge-swap itu masih ada yang backup. Nah, kalau yang vertikal kayak gitu. Jadi mesinnya di-upgrade. Ada juga pendekatan yang horizontal. Nah, yang horizontal ini dia
banyakin jumlah PC-nya. Di instead of upgrade PC-nya ini dibanyakin jumlah PC-nya yang menghandle request. Tapi secara virtual ya biasanya ya. Atau dalam satu cluster itu ditambahkan PC secara fisik juga bisa sebenarnya. Cuma kebanyakan kalau yang horizontal scaling ini dia yang virtual machine yang menggunakan eh, kayak cloud gitu ya, arsitektur cloud, menggunakan Kubernetes misalkan. Nanti Kubernetes kan dia bisa handle otomatis ya. Dia sistemnya menggunakan ini horizontal scaling. Jadi kalau Kubernetes itu kan dia Kubernetes itu ya, teman kalau belum tahu, nah itu nanti kan dia sistemnya itu nanti akan ada pod gitu ya, misalnya akan ada pod, masing-masing pod ini nanti akan handle request. Nah, secara teknis ya pod itu nanti isinya tetap Docker gitu ya, ada Docker container itu yang bisa jalan. Nah, ketika trafiknya dikit, nah dia udah jalanin aja 10 gitu ya. Tapi nanti ketika ada lonjakan, dia akan nge-scale up secara otomatis, nambah jumlah si kontennya itu jadi lebih banyak gitu. Nah, contohnya waktu flash sale ini ya, kalau di e-commerce ya waktu flash sale itu kan hari-hari biasa, cuman berapa waktu flash sale pasti melonjak gitu ya, sama kayak KRS tadi ya. Kayak diisi akad waktu KRS. Nah, kemudian struktural. Nah, struktural ini lebih ke gimana mengubah aplikasinya. Nah, jadi ketika aplikasi itu diubah, itu harus tetap bisa berjalan tanpa mempengaruhi sistem yang sudah ada gitu ya. Nah, ini salah satunya tuh maintainability. Maintainability ini kan gimana caranya sistem itu tetap ada untuk di-maintain. Nah, ini salah satunya ya ini. Kode harus mudah dibaca gitu ya. Habisnya ini itu tadi menggunakan beberapa desain pattern itu kan sebenarnya untuk ini ya, untuk maintainability ini ya. Jadi udah ada pakemnya gitu ya. Misalkan MVC, model view controller miliknya Laravel. Nah, itu kan kita sudah tahu pasti kalau mau mengubah tampilannya ya berarti di view gitu ya. Tanpa mengubah yang lain pun kita tahu kalau mengubah tampilan itu pasti di view. Nah, tinggal nanti dicari karena yang mau diubah bagian mana, dimodifikasi, selesai gitu ya. Yang lainnya nggak gimana-gimana gitu ya. Dan cara ngedeploy-nya juga nanti perlu diotomasi dan lain sebagainya. Nah, itulah maintainability. Jadi gimana caranya tetap bisa di-maintain dengan baik tanpa merusak gitu. Nah, selanjutnya setelah tadi kan maintain ya, maintain kan proses untuk modifikasi code-nya gitu. Selanjutnya adalah nge-deploy. Cara deploy-nya gimana biar tetap eh, otomatis tanpa mengganggu yang lainnya. Nah, biasanya ini menggunakan ini istilah CICD atau Continuous Integration, Continuous Development. Jadi integrasinya tetap berjalan secara kontinu, development-nya juga berjalan secara kontinu. Nah, ini pendekatannya nanti menggunakan otomasi ya, atau istilahnya itu menggunakan pipeline seperti ini. Banyak ya, dari Git itu juga ada, atau dari AWS juga ada, atau dari platform-platform lain kayak Jenkins ini juga bisa, macam-macam ya terus untuk automation. Nah, pada intinya automation ini nanti gimana caranya ini ada zero downtime deployment. Nah, cara penanganinya biar zero downtime gimana? Ya ini menggunakan automated pipeline. Jadi nanti si developer dia commit code-nya, nah, ketika commit nanti dibuat otomatis. Nah, ini Jenkins ya ini. Yang logo ini itu Jenkins dibuat secara otomatis. Kemudian setelah itu dia deploy juga secara otomatis gitu ya. Nah, setelah di-deploy, nah nanti diintegrasikan ke load balancer. Misalkan nanti untuk sebagian user terlebih dahulu atau sebelum ke sebagian user nanti untuk testing terlebih dahulu. Nanti di-deploy tapi untuk testing dulu. Kalau testing sudah oke, baru di-deploy ke user gitu ya. Itu nanti dilakukan secara otomatis. Sehingga nanti kan traffic yang eh, apa ya, tidak semua traffic itu langsung dialihkan ke update-nya tadi.
Jadi nanti ya ada gimana caranya untuk membalance itu ya. Nanti nggak semuanya di loadnya itu diarahkan ke yang update terbaru, tapi setelah dites, lah oke, baru dipindahkan gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, sehingga nanti ya kayak gini, di sini tetap jalan terus ya developmentnya, tapi secara deployment juga nanti bisa jalan otomatis tanpa ganggu si end usernya. End usernya yang tahu pokoknya software itu bisa jalan secara terus-menerus gitu. Nah, itu deployability. Nah, kemudian ada karakteristik lain. Nah, ini tentunya yang keamanan tadi ya, melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian interoperability, ya ini kaitannya nanti dengan gimana berhubungan dengan sistem lain, misalkan, atau antar sistem itu gimana cara mensinkronkannya. Nah, kalau REST API ya nanti menggunakan ini ya standar REST API gimana, atau gRPC juga bisa. Nah, nanti kalau sistemnya bukan yang monolith gitu ya, yang microservice itu nanti bisa menggunakan Kafka ini, open messaging atau RabbitMQ juga bisa dan seterusnya. Nah ini tadi ya, ini tadi kaitannya dengan eh, yang sudah kita bahas tadi ya, pasti ada ini. Jadi ketika kita di satu sisi arsitekturnya itu kita hardening gitu ya, kita perkuat security-nya misalkan, itu nanti otomatis kan di situ pasti ada cost yang harus dibayar gitu ya, harus ada trade-off-nya. Trade-off itu semacam apa ya? Jadi ketika kita melakukan ini ya meningkatkan security-nya itu ada hal yang harus kita apa istilahnya ya, kita korbankan gitu ya, kita korbankan. Tapi ini kan kayak sebagai gantinya gitu ya. Apa yang saya mau memperkuat security, tapi pasti nanti kalau memperkuat security, nanti performanya pasti akan kurang. Kenapa begitu? Ya karena kalau meningkatkan security, otomatis kan nanti ada banyak step lanjutan untuk misalkan komputasinya lebih tinggi gitu ya, encryption-nya dikuatkan, untuk algoritmanya dibuat yang lebih rumit gitu katakanlah, atau nanti menggunakan OTP atau dan lain sebagainya. Pasti ada tambahan-tambahan yang untuk memperkuat security-nya, tetapi nanti performance-nya pasti akan turun. Nah, gitu ya. Nah, itu di arsitektur nanti akan seperti itu. Pasti ada yang dikorbankan gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ini ada kaitannya nanti dengan SDLC atau siklus hidup atau software development life cycle. Nah, nanti kita bahas ada agile, ada waterfall. Nah, ini kalau yang waterfall ya, seperti diketahui waterfall ini kan dari awal sudah didesain gitu ya, kayak gini ya waterfall gitu ya. Ada di sini, kayak gitu. Selanjutnya. Nah, ini ada. Jadi kalau si waterfall ini nanti ya sudah didesain di awal gitu ya. Dari awal sebelum membuat program itu sudah didesain terlebih dahulu arsitekturnya bagaimana. Nah, makanya disebut big design upfront. Jadi di awal sudah didesain secara matang gitu ya, baru nanti dieksekusi. Nah, kalau yang agile, nah nanti dia kayak bertumbuh gitu ya, bertumbuh. Jadi nanti arsitekturalnya mungkin sudah ada pakemnya di awal, tapi nanti akan tetap bisa berubah gitu ya, seiring berjalannya waktu, seiring nanti nambah fitur, nambah banyak hal lainnya gitu ya di tengah jalan. Kalau yang waterfall, kalau nanti banyak mengubah, nah itu justru kayak gagal merencanakan gitu ya, mungkin ya, gagal merencanakan gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bandingkan trade-off-nya nanti gimana, kemudian resiko dan kapan menggunakannya itu bagaimana. Oke, kita waterfall. Nah, kayak gini ya, waterfall itu jadi ya kayak waterfall ya, kayak air terjun gitu. Air itu kan kalau sudah dari atas jatuh ke bawah kan dia nggak bisa naik lagi ya, kecuali dipompa ya. Kalau dipompa sih bukan waterfall, fontaine ya dipompa ya. Waterfall ini kan pasti dari atas ke bawah gitu ya. Artinya apa?
Artinya ketika sudah melewati tahap planning, designing, sudah diimplementasikan, ya sudah ini pokoknya apapun yang didesain itu harus diimplementasikan gitu ya. Nah, prosedur untuk desain arsitektur biasanya ada di dua ini, planning dan desain. Nah, ini biasanya fasenya itu dipisah sebelum implementasi gitu. Nah, makanya nanti kalau ada perubahan di tengah jalan, nah ini dianggap sebagai kegagalan perencanaan. Itu karakteristiknya waterfall seperti itu. Tetapi ada keuntungannya juga. Keuntungannya ini prediktibilitas. Jadi semua sudah dideteksi di awal sebetulnya gimana apa yang mau dibuat sehingga nanti estimasi biaya dan waktunya jelas di awal gitu ya. Sudah didesain di awal secara jelas, sudah clear di awal. Selain itu juga nanti stabilitasnya tinggi. Apa? Misalnya sudah itu ya dari awal itu sudah didesain di tengah jalan pokoknya nggak bisa berubah gitu ya. Jadi dia cenderung lebih stabil. Kalau yang agile nanti yang agile di tengah jalan bisa berubah gitu ya. Nah itu yang membuat stabilitasnya mungkin tidak sebagus waterfall ini. Nah risikonya ini ya sangat rigid. Kalau sudah didesain sudah dijalankan gitu ya. Kalau mau nge-rework kan susah pasti. Kayak gitu. Nah, kita sekarang belajar yang agile. Agile ini lebih dinamis ya. Dia bisa ber apa istilahnya berevolusi ya di sini. Berevolusi dalam artian dia berupa siklus kayak gini ya, cycling kayak gini ya. Jadi nanti eh, desainnya itu bisa dibuat bertahap ya. Buat bertahap untuk fokusnya itu dia delivery outcome-nya gitu ya, delivery ini fokus pada pengiriman nilai bisnis secara cepat mungkin. Jadi pokoknya itu bisa jalan terlebih dahulu, perlahan-perlahan, nanti ini mengerjakan outcome satu dulu, baiknya gimana didesain sedemikian rupa, setelah itu ada increment selanjutnya, penambahan desain apa sesuatu, mungkin dengan desain yang berbeda, arsitektur yang berbeda, dan seterusnya. Sehingga nanti sedikit demi sedikit nanti bisa ada final outcome-nya. Tetapi yang perlu diperhatikan biasanya nanti adalah eh, ininya ya, karena ini kan secara incremental sehingga nanti mungkin tidak sesuai dengan desain awal gitu ya, agak melenceng dari apa yang sudah diinginkan. Nah, ini yang perlu berhati-hati di sini ya. Nah, makanya untuk menghandle ini itu ada kalau Scrum itu ya ada Scrum Master gitu ya. Dia tugasnya ya menghandle itu, menghandle setiap increment ini nanti tetap ada yang sudah direncanakan gitu. Jadi dia ngawal gitu ya, ngawal si apa namanya masing-masing dari setiap sprintnya ini itu. Nah, kemudian kalau si kecil tadi ya karena sifatnya itu memang seperti itu, jadi kadang antara intentional arsitektur dan juga emergent design itu perlu dicari balance-nya. Intentional arsitektur ini kan maksudnya yang sudah dirancang di awal itu, rencana awal itu nanti membuat software yang seperti apa. Tapi nanti karena dibuat secara agile tadi, hingga itu nanti di tengah jalan, kalau ada kebutuhan yang mendesak dan harus diimplementasikan, ya pokoknya harus bisa jalan gitu ya. Nah ini biasanya muncul dari tim bisnis gitu ya. Ingin yang kayak gini, harus bisa jalan. Nah itu nanti bisa mengacaukan ini, intentional arsitektur. Nah ini yang baik ya harus harus balance, harus menyeimbangkan. Nah disinilah si antara project manager dan juga scrum master gitu ya biasanya ya, dua orang itu nanti yang membalance ini jadi antara tim bisnisnya dan juga si tim developmentnya gitu ya di arsitektur desain atau software arsiteknya atau tim development lah tim development dan juga tim bisnis gitu harus bisa diseimbangkan gitu. Nah, ini peran-peran dari dua orang tadi ya, scrum master itu tadi atau project manager atau product owner gitu ya. Tiga orang itu biasanya. Nah, ini Kak, di sprint itu ya,
arsitektur itu didesain tidak semuanya di awal. Jadi dia ada istilahnya sprint zero. Nah, sprint zero ini nanti dia yang seperti requirement scoping, kemudian mencari tahu gimana arsitektur awalnya yang dipinginkan itu seperti apa. Lalu nyebutnya itu sprint zero gitu ya. Kita nyebutnya biasanya sprint zero. Ini menyiapkan fondasi awal sebelum sebelum sprint-sprint selanjutnya. Nah, baru setelah itu, sprint selanjutnya itu dibangun berdasarkan yang sudah didesain tadi. Ya, walaupun nanti apa namanya dalam perjalanannya mungkin tadi ya agak-agak melenceng itu juga bisa terjadi. Tapi ini kan ini cenderung lebih cocok untuk software sekarang ya. Kenapa? Ya, karena ini bisa delivery secara cepat gitu dan secara dinamis gitu ya. Mungkin nanti ada perubahan di tengah jalan, langsung bisa dieksekusi saat itu juga gitu. Udah kalau yang waterfall tadi itu agak kaku tadi, agak rigid ya tadi ya. Itu ya itu plus minus ya. Plus minus antara si waterfall dan agile ini. Nah, kemudian setelah sprint zero ini, tadi kan sudah didefinisikan di awal gitu ya, pakem-pakemnya pokoknya gimana. Nah, itu nanti ada istilah architectural runway. Jadi, eh, kayak apa ya, polanya atau arsitekturnya itu sudah didesain di awal, sehingga tim ini nanti dalam sprint-sprint selanjutnya sudah mengikuti si arsitektural desain yang awal ini nanti. Gitu ya. Jadi teknis dasarnya sudah disiapkan, tinggal si sprint-sprint selanjutnya mengikuti di arsitektural desain di awal ini. Atau sebutannya ini arsitektural runway. Itu udah ada, tahu ya runway ya, kayak landasan pacu gitu ya. Nanti tinggal mengikuti aja. Ada gambarnya. Nah, di sini. Ini ya. Jadi ini kayak arsitektur runway. Jadi di awal itu sudah didefinisikan pakemnya gimana. Nah, jadi nanti kalau ada fitur-fitur tambahan gitu ya, yang sifatnya emergent design gitu ya. Saya mau nambah ini, nambah ini, nambah ini. Nanti ya pokoknya mengikuti pakemnya. Misalkan itu nggak melenceng itu nanti di, tidak melenceng dari ini ya, intentional arsitektur ya. Nah ini kan hanya dia mantau. Mantau apakah sudah sesuai dengan desain awal tadi, sudah sesuai dengan pakemnya atau enggak. Nah, isi emergent ini nanti dia yang mendesak untuk nambahi kayak gini gitu ya. Nah, ini tugas tugas para ini ya, project manajemen ya ini ya. Nah, tapi plusnya apa? Plusnya ya bisa cepat ini ya, cepat menambahkan fitur gitu ya, nambah fitur, nambah fitur, nambah fitur. Hingga nanti proses untuk menuju MVP ini lebih cepat atau minimum valuable product apa ya. Jadi kayak software minimum yang sudah bisa jalan gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini bicara perbandingan ya ini cocoknya kalau si waterfall itu nanti untuk software yang sudah sangat matang dan dia eh, desain di awal gitu ya. Misalkan sistem apa ya rumah sakit gitu ya katakan. Di rumah sakit itu kan jarang ada perubahan ya. Dari awal kan sudah ya udah kayak gitu gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya juga kapan mendesainnya. Nah, kalau yang waterfall kan didesain di awal ya sebelum dimulai implementasi. Kalau yang kecil kan tadi sepanjang siklus itu nanti bisa eh, mengimplementasi mungkin desain yang berbeda, tapi masih tetap dalam pakemnya tadi. Kemudian dokumentasi, ya ini kalau yang waterfall tentu saja banyak di awal gitu ya, sangat berat di awal atau front ini ya. Nah kalau yang agile, nah nanti dia lebih ringan, karena nanti dia difokuskan per bagian gitu ya, dokumentasi itu per bagian. Nah nanti kita coba membuat ini, dokumen yang namanya ADR ini. Nah ini kayak dokumentasi untuk si agile-nya ini. Ada resikonya, nah, kalau ada salah di awal, nah, itu nanti gawat ya, misalnya bisa gawat. Tapi kalau yang di agile, nah itu nanti ada technical debt. Maksudnya apa? Nah, tadi waktu implementasikan ini mungkin
bisa berbeda-beda gitu ya, berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin akan ada error-error ketika ada perubahan ini tadi. Ada tambahan perubahan apa itu. Nah, ini ada technical debt yang mungkin nanti biasanya sih asal asal bisa jalan dulu itu dipikir belakangan gitu ya. Biasanya kan gitu. Tapi ini nanti yang bisa jadi hutang ini, hutang di akhir nanti menumpuk bisa tidak dihandle dengan baik bisa kawat. Nah, kemudian biaya perubahannya, nah ini relatif murah tapi berulang. Nah, ini kalau waterfall nanti sangat sangat mahal di masa akhir. Itu. Nah, ini trade off-nya ya. Trade off-nya kalau waterfall itu kan kontrol penuh ya dari awal hingga akhir. Desain di awal, implementasinya kayak gini, pokoknya itu yang harus dijalankan gitu. Nah, tapi dia jadi lambat karena tidak ada tadi ya, tidak ada mungkin menambah kecil-kecil itu atau mengerjakan fitur yang pokok dulu misalkan baru nanti ditambahkan inkrimen-inkrimen kecil-kecil gitu ya tidak memungkinkan ya. Nah, kebalikannya kalau yang agile dia sangat cepat, tapi karena tadi ada inkrimen kecil-kecil tadi, kontrolnya yang agak susah. Jadi nanti beresiko untuk eh, tadi ya. Nah, ini technical debt ini ya, beresiko kehilangan arah arsitektur tadi. Itu, ya itu trade-off-nya ya. Plus minusnya di antara keduanya atau hal yang harus diperhatikan, yang harus dibayarkan atau gantinya gitu ya sebagai ganti ruginya itu gimana kalau waterfall dia lambat tapi kontrol penuh, kalau yang agile dia cepat tapi kontrolnya kurang. Itu nah, pendekatannya biasanya agak di hybrid gitu ya. Jadi eh, sudah menentukan di awal itu standarnya seperti apa, nah, tetapi nanti setelah berjalan, nah itu menggunakan si agile. Jadi dia secara iteratif menambahkan fitur-fitur melalui melalui sprint-sprint kecil tadi ya. Istilahnya sprint ya tadi ya. Iterasi tambahan di dalam project management di agile itu istilahnya sprint. Itu ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi memang nggak ada yang superior, nggak ada yang paling bagus di antara semuanya. Yang paling bagus adalah yang paling sesuai saja. Jadi gimana caranya bisa untuk menyesuaikan tadi. Yang cocok adalah ini, yang cocok adalah itu. Dan arsitek software itu nanti ya yang bisa menyesuaikan, gitu ya. Menyesuaikan dengan bagaimana software manajemen itu akan dijalankan. Itu ya untuk pertemuan kali ini. Nah, nanti di selanjutnya gimana caranya dari apa namanya mengambil keputusan yang tepat itu bagaimana. Tadi kan metode yang tepat untuk arsitektur yang tepat untuk metode yang beda-beda. Itu nanti gimana caranya yang cocok itu bagaimana. Nanti coba kita membuat dokumennya juga ya. Itu itu teman-teman ada yang ditanyakan?